Ya, Tribuner, saya sedang berada di depan kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara. Saya akan mewawancarai Ketua KPU Bang Suryanata Al-Islami terkait sejauh mana proses tahapan pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Utara. Kita ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuner dengan program Mata Lokal Memilih. Kali ini saya bersama Bang Suryanata Al-Islami, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum Bang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini yang ketiga kalinya, tapi ini sesuai dengan tahapan pemilu 2024. Bang Surya, artinya bahwa kemarin ini sudah masukin masa pendaftaran bakal caleg dari partai politik maupun DPD. Yep. Oke. Dan kalau tidak salah minggu jam 23.59 atau 24.00 lah. Yep. Itu penutupan. Nah, secara proses tahapan bagaimana pelaksanaan kemarin dan kira-kira tahap berikutnya seperti apa Bang Surya? Oke. Baik. Terima kasih. Tentu yang pertama saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tribun yang sudah luar biasa punya komitmen untuk mengawal seluruh tahapan di Provinsi Kalimantan Utara, dan ini bagian menjadi sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Betul. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sesuai dengan jadwal tahapan dimulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei kita sudah menerima pendaftaran bakal calon DPD dan kemudian pengajuan pencalonan untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan di kabupaten kota oleh teman-teman KPU kabupaten kota untuk pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten kota. Alhamdulillah sebelum proses itu mulai, kami di KPU Provinsi Kalimantan Utara sudah mengikuti serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia. Di antaranya terkait BIMTEK, persiapan pelaksanaan pendaftaran dan pengajuan pencalonan. Lalu kemudian setelah itu kami juga melaksanakan kegiatan yang serupa dengan mengundang KPU Kabupaten Kota agar kemudian pelaksanaannya tetap satu komando. Ya, betul. Di tahapan 1 Mei sampai 14 Mei 2023. Nah, setelah kemudian masuk di tahapan, kami sesungguhnya sebelumnya juga secara internal, selain konsolidasi dengan KPU Kabupaten Kota, kami juga sudah mengundang teman-teman partai politik dan bakal calon DPD untuk mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan tahapan tersebut. Termasuk kita melaksanakan rapat koordinasi awal dengan stakeholder dan pihak terkait. Dalam hal ini persiapan pelaksanaan tahapan pasca pendaftaran dan pengajuan pencalonan, yaitu tahapan verifikasi administrasi, di mana dalam rakor tersebut kami mengundang Dinas Pendidikan, Kemenak, kemudian dari kepolisian, pengadilan, termasuk pihak rumah sakit. Jadi itu terkait dengan peserta yang dipenuhi oleh pemenuhan terkait dokumen yang harus disiapkan dan harus diinput ke dalam silon. Betul. Nah, termasuk karena proses ini kita berbeda dengan pemilu yang sebelumnya, ini penggunaan aplikasi silon lebih dimaksimalkan. Sehingga pada saat proses pendaftaran dan pengajuan pencalonan itu, partai politik maupun DPD tidak harus lagi membawa dokumen secara hard yang fisiknya. Ada beberapa saja yang dibawa, tapi yang selain itu diinput ke dalam silon. Berarti prosedur untuk pendaftaran bacalek itu terlebih dulu parpol menginput ke silon tadi, baru kemudian ketika masa pendaftaran membawa berkas yang akan untuk itu. Makanya kemudian kenapa penting sekali pada saat
itu seingat saya menjelang Hari Raya Idul Fitri waktu itu, di saat orang sudah konsentrasi menyambut hari kemenangan, KPU masih fokus dengan tahapan melakukan sosialisasi, melakukan rakor kepada teman-teman peserta pemilu, baik partai politik maupun bakal calon DPD, di mana dokumen-dokumen yang harus mereka lengkapi itu jauh hari sudah kita sampaikan, dan mereka harus punya space waktu yang cukup untuk menginput ke dalam silon. Nah, jadi alhamdulillah lebih simpel menurut saya pemilu kali ini dalam proses pengajuan pencalonan dan pendaftaran yang tahapannya mulai tanggal 1 Mei sampai 14 Mei kemarin itu teman-teman saya kira terbantukan dengan adanya silon sehingga tidak perlu banyak dokumen lagi yang harus mereka bawa ke KPU. Cuma sepengetahuan Tribun itu kan sesuai dengan apa ya, prediksi KPU itu kan partai politik justru menumpuk di menjelang hari penutupan masa pendaftaran itu. Ada nggak kendala yang dihadapin KPU ketika itu? Ya, sesungguhnya dari awal kami sudah menghimbau kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik termasuk calon DPD untuk kemudian memaksimalkan di awal-awal waktu sehingga jika kemudian ada persoalan, ada kendala, kita masih punya space waktu yang panjang. Iya, betul. Tapi sekali lagi kembali kepada teman-teman partai politik dan DPD. Mungkin dari semua hari baik mereka memilih hari yang paling baik menurut hitung-hitungan mereka ya, sehingga memang sejak hari pertama kami buka sampai hari kedua itu tidak ada yang datang. Betul. Lalu alhamdulillah di hari ketiga baru kemudian ada yang datang, satu bakal calon DPD. Lalu kemudian seingat saya itu hari ke-6 baru terisi lagi. Nah, memang terjadi penumpukan di 3 hari menjelang berakhir. Jadi penumpukan itu mulai terjadi pada hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggunya. Dan alhamdulillah kami sudah mencoba melakukan simulasi ya sebelum pelaksanaan. Memang sudah diprediksi dari awal ya. Iya. Jadi bahkan kami sudah menyampaikan agar teman-teman partai politik ini sebenarnya untuk memudahkan mereka dengan kami membentuk helpdesk ya untuk melayani. Lalu kemudian kami buatkan grup WA. Grup WA itu untuk kemudian kami bisa melakukan sharing informasi lebih awal dan lebih cepat kepada semua peserta pemilu. Nah, kami menghimbau untuk datang di awal, dilakukan proses pengecekan. Bahkan kami minta sebaiknya teman-teman parpol dan DPD itu menyampaikan pemberitahuan kepada KPU 1 hari sebelum kehadiran atau kedatangannya ke KPU. Dan seperti yang disampaikan abang tadi, penyampaian informasi awal terkait kehadiran sehari sebelum ke KPU memang kami mendapatkan terjadi penumpukan. Di hari Jumat itu ada yang menjadwalkan di jam yang sama. Nah, kadang-kadang juga ada perubahan-perubahan jadwal yang tahu secara mendadak. Betul. Ada juga yang menginformasikan umpamanya datang hari Jumat, lalu kemudian ada perubahan, melakukan penundaan lagi karena informasinya ada data-data yang belum clear. Jadi ya kita sepenuhnya tetap memberikan pelayanan maksimal itu. Bang Surya, ada yang menarik dari proses pendaftaran itu apa ya? Dinamika atau partai politik yang datang dengan berbagai ada yang berpakaian adat, ada yang pawe, ada yang sesuatu yang bikin menarik masyarakat. Seperti itu, menurut saya dinamika yang membuat pesta demokrasi itu menjadi menarik dan indah. Gimana menurut pendapat Bang Surya? Iya, termasuk menjadi hiburan buat kami penyelenggara ya. Di tengah padatnya jadwal tahapan, kehadiran teman-teman peserta pemilu baik partai politik maupun bakal calon DPD dengan berbagai macam atraksinya. Iya, benar-benar. Dengan berbagai macam hiburan. Ada juga yang datang berdua. Ada partai politik yang datang mengajukan pencalonannya hanya berdua. Jadi ketua, lalu kita apapun itu kita terima. Tapi ada kemudian yang datang secara berombongan. Ada yang membawa tari-tarian, kesenian-kesenian. Bahkan ada yang membawa tradisi Indonesia itu pencaksilat, kuntau dan lain-lain. Tapi saya kira ini menarik. Apalagi kemudian
posisi kantor KPU ini kan berada di jalan protokol. Jadi masyarakat Sehingga, bisa ya, nonton atraksi yang menarik. masyarakat selain kami penyelenggara terhibur, masyarakat di sekitar KPU juga terhibur. Dan alhamdulillah sebagai bagian antisipasi kami sebelumnya, kami juga sudah menyurati kepada jajaran Polda Kaltara terkait penyampaian kegiatan tahapan, sehingga diberikan juga pengamanan. Tapi secara overall berlangsung cukup tertib dan aman ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini menurut saya di Kalimantan Utara pada saat tahapan pendaftaran khususnya di KPU provinsi, selain melaksanakan tahapan itu, saya melihat kehadiran teman-teman partai politik beserta pemilu yang secara bersamaan termasuk anggota DPD ini menjadi bagian silaturahmi yang bisa dilakukan oleh teman-teman partai politik peserta pemilu. Menurut saya ke depan silaturahmi antar peserta harus lebih digiatkan. Kenapa? Betul. Semakin sering ketemu, semakin sering silaturahmi, ini mengantisipasi kemungkinan persoalan yang terjadi gesek-gesekan ketika adanya kecurigaan segala macam. Dan kalau menurut kami semua peserta baik dari partai politik maupun dengan DPD tentu punya niat yang sama, niat baik untuk bagaimana kemudian memberikan pengabdiannya yang terbaik juga bagi Kalimantan Utara. Betul. Saya sepakat tuh, karena namanya pesta demokrasi. Betul. Ini kan harusnya membuat masyarakat seneng, happy, tidak merasa takut gitu ya. Pak Suryani juga menariknya gini, karena tadi waktu cukup padat. Sementara ketika menjelang hari-hari akhir itu mereka partai politik bersamaan datang. Bagaimana kesiapan teman-teman KPU yang akhirnya harus standby ya tanda kutip hampir 24 jam. Betul. Jadi ada tagline kami itu integritas 24 jam. Sehingga kemudian memang termasuk libur pun harus masuk. Betul. Ya. Kemarin kita kalendernya merah, buat KPU nggak ada kalender yang merah itu ya. Hitungan lembur nggak itu? Nggak ada lemburnya di KPU. Jadi ya tetap ya pengabdian saja ini sebenarnya. Tapi sekali lagi kami mencoba mengikhtiarkan pelayanan terbaik, melakukan komunikasi, melakukan sinergi dengan berbagai stakeholder untuk bagaimana menyukseskan pemilu. Termasuk kami sudah izin dengan tetangga-tetangga kantor KPU ini untuk menyampaikan bahwa di tahapan 1 sampai 14 Mei kemungkinan akan ada banyak orang yang akan hadir berkunjung ke kantor KPU yang mungkin saja agak sedikit mengganggu aktivitas ya, karena di sini kan ada lingkungan pertokoan dan lain sebagainya dan akses jalan besar. Tapi alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi oleh masyarakat secara luas, karena selain kami melaksanakan penerimaan secara langsung di kantor KPU, kami melakukan live pelaksanaan pendaftaran dan pengajuan pencalonan ini. Bahkan kami memberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama, baik partai politik maupun calon DPD. Pasca kami memberikan tanda terima berita acara proses pendaftaran atau pengajuan pencalonan, semuanya kami beri kesempatan untuk melaksanakan konferensi pers. Jadi dilaksanakan dan visi-misinya sebagainya disampaikan kepada publik. Dan ini saya kira bagian dari kami mengenalkan luas kepada publik, kepada masyarakat, bahwa pemilu ini akan kita laksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan ya, di mana peserta pemilunya juga sudah siap dengan mengajukan calon-calon terbaiknya, termasuk calon DPD. Ya, Pak Surya, itu biar publik juga tahu sebenarnya ketika partai politik itu mendaftar itu prosesnya seperti apa dan kira-kira apa aja sih yang kira-kira dibawa oleh mereka, sehingga biar masyarakat juga tergambar bagaimana mekanisme pemilu yang kita laksanakan tahun ini. Saya kira sebelum ke KPU mendaftar, tentu ada proses yang harus dilakukan oleh teman-teman partai politik, termasuk DPD. Kalau DPD secara tahapan, di mana pada akhir tahun 2022 yang lalu, sesuai tahapan, pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengikuti kontestasi melalui jalur DPD itu sudah menyerahkan dukungan. Kenapa di awal? Kenapa? Karena memang mereka harus dilakukan verifikasi dulu untuk keikutsertaan mereka, minimal dapat tiket. Dapat tiket untuk kemudian mendaftar sesuai tahapan kemarin. Alhamdulillah di awal itu ada sekitar 20-an
bakal calon. tokoh ya, yang kemudian itu meminta akun Oke. untuk, masuk. memasukkan dukungan. Oke. Tapi dari 20-an lebih itu, lalu kemudian hanya 17 yang datang sesuai dengan tahapannya itu menyerahkan dukungan. Dan kami tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi faktual. Alhamdulillah dari 17 itu, 17-nya semuanya kemudian kami tetapkan memenuhi syarat minimal dukungan. Itu yang kemudian jadi dasar mereka untuk mereka mendaftar kembali. Ya. Lalu kemudian kalau partai politik sebelumnya memang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu kan, sehingga proses di 1 sampai 14 Mei itu mereka mendaftarkan pengajuan bakal calonnya. Nah, mereka sebelumnya tentu konsolidasi, mengumpulkan pihak-pihak, mengajak orang-orang yang mau ikut melakukan pengabdian melalui jalur partai politik. Nah, kalau kemudian calon-calonnya itu sudah ada, tentu harus melengkapi dokumen. Dokumen yang dipersyaratkan. Tapi dokumen itu kan nanti juga disampaikan melalui partai masing-masing ya? Betul. Jadi bagi calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu 2014, dia berbeda dengan DPD. Jadi tidak boleh caleg itu langsung datang ngantar mendaftar ke KPU. Tapi dia melalui jalur partai politiknya. Tapi kalau DPD, dia memang karena perseorangan ya, sehingga dia mendaftar sendiri tanpa lembaga yang mendaftarkan. Nah, proses penguploadan dokumen yang dilakukan oleh partai politik, ini ada 2 yang kami temukan kemarin. Ada partai politik yang menggunakan pola sentralistik. Jadi semua dokumen pencalonan untuk para caleg itu dikirim ke pusat DPP. Jadi DPP yang melakukan proses penginputan ya. Lalu kemudian mereka hanya diberikan akses informasi ini kamu sudah dan bisa print out segala macam. Tapi ada juga partai politik yang memberikan otonomi kepada masing-masing parpol dengan tingkatannya. Di tingkat provinsi, DPW atau DPD tingkat provinsi itu yang melakukan proses penginputan dokumen untuk caleg di tingkat provinsi. Lalu di kabupaten kota juga begitu. Nah, 2 hal ini sebenarnya tidak ada masalah sepanjang memang dokumennya sudah sesuai antara yang masuk di silon dan berkas yang fisik yang dibawa ke KPU. Nah, pada akhirnya pada saat tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 kita menemukan ada yang tidak sesuai. Nah, tapi ketidaksesuaian ini bisa cepat dilakukan perbaikan secara langsung sepanjang kalaupun dia dilakukan sentralistik oleh DPP-nya, operator di tingkat provinsi ya yang kami alami kemarin itu mudah untuk berkomunikasi dengan operator di tingkat pusat atau yang di kabupaten kota. Tapi kalau kemudian tidak langsung direspon, itu yang harus menunggu lama untuk kami keluarkan berita acara. Tapi kan dalam pengertian proses perbaikan dan penyesuaian itu masuk nanti di proses verifikasi administrasi atau dalam proses pendaftarannya? Buat partai politik ada 3 hal yang prinsip pada saat mereka mengajukan pengajuan pencalonan di tahapan 1 sampai 14 Mei. Yang satu, surat pengajuan pencalonan. Yang kedua, daftar bakal calon yang diajukan sesuai dengan dapilnya masing-masing. Yang ketiga, adanya surat persetujuan dari DPP yang bertanda tangan dan berstempel. Nah, kami menemukan faktanya kemudian di dalam silon dengan dokumen 3 yang dibawa ini ada yang tidak berkesesuaian. Tidak sama. Iya, lalu kemudian berdasarkan juknis pelaksanaan penerimaan pengajuan pencalonan dan pendaftaran, kami harus mengembalikan dulu. Jadi kami buat acara mengembalikan untuk mereka melakukan perbaikan. Perbaikan di saat itu juga. Akan lebih cepat kalau itu tadi, yang sentralistik tadi, operatornya itu bisa cepat merespon apa yang diminta oleh teman-teman di provinsi atau kabupaten kota. Nah, menariknya kan yang terjadi di Nunukan itu kan salah satu partai politik beranggapan tadi ya antara silon dengan berkas yang dibawa ke KPU itu berbeda. Kemudian kan dari pihak KPU Nunukan mengembalikan. Nah, ketika masa akhir pendaftar ini tidak terpenuhi, makanya ini kan ditolaknya. Tapi ini masih proses mediasi ya. Jadi dikembalikan. Jadi saya terakhir
sudah mengumpulkan dengan teman-teman divisi teknis terkait di kabupaten kota untuk mendapatkan laporan dan gambaran apa sebenarnya yang terjadi sejak tanggal 1 Mei sampai 14 Mei. Dan kami mendapat laporan di satu kabupaten dan dua kabupaten. Iya. Satu di Nunukan dan satu di Kabupaten Bulungan. Oke. Nah, ada yang tidak berkesesuaian dan kita kasih pengembalian, ya. Artinya pengembalian ini yang tidak sesuai dengan silon, berkasnya dikembalikan. Iya. Untuk disesuaikan dengan yang di silon. Yang dinunukan salah satunya umpama. Seperti yang saya sampaikan, ada 3 hal: surat pengajuan pencalonan, lalu kemudian daftar pengajuan calon sesuai dengan dapilnya, lalu kemudian persetujuan DPP. Ya. Nah, kasus yang dinunukan itu sekali lagi menurut teman-teman tidak sesuai, berbeda sekali antara nama yang ada di dalam silon daftar calonnya dengan nama-nama yang dia bawa. Nah, dalam hal ini kan tentu kami harus mengembalikan bahwa kemudian sampai berakhir itu tidak bisa dilakukan proses perbaikan, maka ada mekanisme lain ya, di mana sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada bahwa Bawaslu masih bisa melakukan proses lain, yaitu keberatan dari peserta pemilu terkait. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam proses ini nanti partai yang bersekat masih bisa mendaftar. Jadi kita bicara 1 sampai 14 Mei dulu. 1 sampai 14 Mei, mekanismenya seperti yang tadi. Bila tidak sesuai kita kembalikan. Jadi akhirnya ketika sudah ditutup dan pihak partai politik itu tidak bisa memenuhi proses pergantian atau proses penyesuaian tadi, maka KPU kembali lagi. Gimana? Jadi kemudian memang kami menerima surat tanggal 13 kalau nggak salah dari KPU RI terkait ada mekanisme di mana apabila partai politik belum selesai melakukan penginputan ke silon, ya, termasuk DPD, sepanjang dia membawa hak berkas fisik, berkas fisiknya, maka kita terima. Tapi sesuai, kan gitu. Sesuai, kan proses silonnya kan belum. Ya. Maksudnya sesuai gimana? Daftar calonnya tadi. Daftar calon sesuai dengan yang maksudnya gini. Di silon udah tertulis di Kalimantan Utara. Ini umpamanya ada 4 dapil. Ada 4 dapil. Ternyata yang terinput baru 2 dapil. Ya kan? Nah, kita bisa lihat yang 2 dapil yang sudah diinput dengan yang duanya kan belum bisa kelihatan, tapi ada haknya. Yang dia bawa ke kita, 4 dapilnya ada. 2 dapil yang sudah muncul di silon itu ternyata berbeda dengan yang hak yang dia bawa. Untuk 2 dapil yang sudah terinput. Kalau yang 2 dapil belum terinput itu kan belum bisa kelihatan di silon. Nah, sehingga kan harus disesuaikan. KPU pakai acuan yang mana antara silon dengan berkas hak tadi, berkas fisik? Di awal tetap harus berkesesuaian dulu. Nah, tapi kemudian ada surat dari KPU RI selanjutnya itu untuk mengantisipasi persoalan-persoalan partai politik maupun DPD yang belum selesai. Nah, sepanjang dia sudah bawa dokumen fisiknya, ya, itu kita bisa terima. Tapi sekali lagi ketika kita tanya, oleh teman-teman tanya kan, mereka juga masih mempertimbangkan yang mau dipakai ini yang di silon atau itu. Akhirnya dikembalikan. Tapi selanjutnya alhamdulillah berproses di Bawaslu. Lalu belum selesai di bawah ini sedang berproses ya. Karena di Bawaslu kan mekanismenya dia tetap melaksanakan mediasi atau proses adjudikasi itu di hari kerja. Nah, kemarin kan kalender libur ya. Sehingga mungkin kan hari ini dimulai. Tapi KPU RI mengeluarkan surat lagi. Jadi sepanjang menurut kami ini sudah ada solusi sebenarnya, walaupun di Bawaslu lagi ada mediasi. KPU RI mengeluarkan sepanjang dia datang 1 sampai tanggal 14 sudah register. Mau dia sesuai atau tidak sesuai, kasih tanda terima. Artinya penyesuaian itu bisa dilakukan di masa-masa tahapan perbaikan. Tapi enggak. Ada surat KPU RI yang keluar terkait itu sepanjang dia terregister datang di tanggal 1 sampai 14 ke KPU, sesuai atau tidak sesuai tetap kita terima. Dan kemudian diberikan kesempatan kalau saya tidak salah ingat 5 kali 24 jam. Ya, terkait dokumen itu. Artinya clear ini. Lalu kemudian
termasuk yang di Bulungan. Kenapa dikembalikan salah satu partai politik? Surat di KPU RI sebelum penutupan itu ada menyatakan kalau belum selesai dia bawa fisik terimakan, kan gitu. Tapi kemudian salah satu parpol ini dengan alasan bahwa semuanya tersentralistik tadi di DPP sehingga mereka tidak bawa fisik. Pertanyaan kami waktu itu, fisiknya di mana? Sudah kami kirim semua ke DPP. Dan mereka tidak pegang punya kopian atau lampiran lain. Nah, sehingga kami nggak punya dasar juga untuk menerima. Dan di silonnya memang belum selesai. Dan akhirnya dengan keluarnya surat KPU RI pasca 14 Mei, itu kita bisa terima sepanjang dia sudah terregister kan, datang di tahapan 1 sampai 14 Mei. Itu sebenarnya terjadi kan menurut saya karena kan jauh-jauh hari sudah ada rapat koordinasi, ada komunikasi antara partai politik dengan KPU. Tapi ada aja masih hal-hal yang seperti itu terjadi gitu ya. Upaya atau ikhtiar maksimal yang kita lakukan, koordinasi, komunikasi, itu tetap kita menemukan, apalagi tidak ada melakukan langkah apa. Menurut mereka apa kendalanya? Jadi begini, ada juga teman-teman partai politik, ini kan beda-beda nih, ada yang responnya cepat nih ketika kita sampaikan sesuatu. Tapi ada yang slow respon, ada yang no respon. Kemudian ini yang kemudian belakangan timbul persoalan. Tapi sekali lagi sudah ada solusi lah terkait ini. Dan ada lagi yang menarik selain itu. Tadi oleh KPU RI kami tetap diminta untuk mengakomodir, memberikan tanda terima sementara kepada yang sudah terregister dan datang dan kita kembalikan pada saat itu. Kenapa diberikan tanda terima sementara? Karena mereka dikasih waktu untuk melakukan penginputan ke silon. Jadi bukan di proses perbaikan, di waktu-waktu ini. Di tahapan kami kan sedang melakukan proses verifikasi administrasi terhadap yang sudah kita berikan tanda terimanya. Terhadap 2 yang di Nunukan dan yang di Bulungan, itu kita berikan tanda terima sementara. Dengan catatan mereka harus melaksanakan dan menyelesaikan proses penginputannya, apakah itu oleh DPP ataupun di daerah masing-masing. Kalau itu sudah selesai, maka selanjutnya KPU bisa memberikan berita acara tanda terima, bukan sementara lagi, tanda terima seperti yang sebelumnya, dan kita bisa ikutkan proses verifikasi administrasi. Artinya supaya juga masyarakat clear bahwa sebenarnya kan proses ini kan nggak dipersulit ya. Artinya bahwa sepanjang sudah terdaftar di silon dan membawa berkas fisik, artinya sudah pasti diterima. Tinggal nanti kan proses terregister lah, registrasi dulu, tinggal proses verifikasi untuk penyesuaian antara yang didaftarkan di silon dan yang di berkas tadi. Dan ada yang menarik menurut saya. Dari 18 partai politik, saya perlu informasikan untuk di Kalimantan Utara semuanya itu datang. Yang ke KPU Kaltara. Betul. Tapi di Kabupaten Kota ada beberapa ya? Jadi datang ke KPU Kaltara menyampaikan pengajuan pencalonan, walaupun tidak full. Jadi 18 partai politik ini ada satu partai politik yang hanya mengajukan dari 4 daerah pemilihan mengajukan 3. Lalu kemudian ada satu partai politik itu mengajukan hanya di 2 daerah pemilihan. Lalu ada satu partai politik mengajukan di 1 daerah pemilihan. Dan itu tidak menyalahi aturan ya? Enggak. Tapi untuk informasi lagi, mungkin teman-teman parpol menyaksikan podcast kita ini, sekaligus kami menginformasikan KPU RI juga sudah mengeluarkan surat, termasuk mengakomodir apabila kemudian partai politik yang mengajukan pencalonannya pada saat 1 sampai 14 Mei itu masih mau melakukan penambahan. Artinya yang 3 tadi. Kalau partai politik yang itu akan menambah bakal celak lagi di dapil-dapil lain, masih ada kesempatan? Masih mau diisi, masih boleh.
masih dimungkinkan oleh partai politik itu. Prosesnya tetap lewat silon dan Lewat silon, sama seperti yang sebelumnya. Artinya ini kan sebenarnya memberikan ruang, ya, kesempatan artinya yang seluas-luasnya. banyak toleransi dan kemudahan-kemudahan ya Betul. bagi partai Jadi politik sebenarnya. memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya kepada mereka untuk kemudian bisa mengajukan calon-calon terbaiknya, termasuk di kabupaten kota. Tapi ada yang kemudian tidak bisa kita terima sama sekali, yaitu saya mendapatkan laporan di 2 daerah. Di 2 daerah di mana mereka sudah dihubungi, bahkan berulang-ulang KPU kabupaten kota menghubungi pengurus parpolnya. Tanya kapan mendaftar, bagaimana, apakah ada yang bisa kami bantu terkait kendala di silon dan lain sebagainya. Sampai di detik terakhir bahkan mereka menyampaikan Tetap kami nggak, tidak akan daftar mengajukan juga. pencalonan. Karena Dan yang tidak datang ke KPU. memang nggak ada calon Ya, itu. tidak datang ke KPU. Ya sudah, kami kan tidak pada posisi bisa memaksa ya. Iya, iya. Yang penting tugas kami itu memberikan pelayanan, menginformasikan. Ya. Lalu kemudian begitu juga di satu kabupaten yang lain, dihubungi juga. Tapi sekali lagi jawabannya kami tidak mengajukan. Nah, pasca kemudian KPU memberi kesempatan kepada yang tadi seperti yang 2 ya, di Bulungan dan Nunukan. Lalu kemudian kita buka ruang untuk itu. Nah, oleh KPU RI penegasannya jelas. Sepanjang sudah terregister mulai tanggal 1 sampai 14 Mei datang Artinya ke KPU. partai itu datang ya minimal Ya, absen dulu. betul. Ya kan? Terregister itu kan di dalam absensi yang Betul, disediakan. Itu kita akan layan. Tapi Meskipun terhadap ketika datang di awal dia nggak bawa apa-apa. betul. Terregister kan di buku yang sudah kita siapkan Betul. itu. Nah, terhadap 2 yang saya sampaikan tadi, mereka memang tidak pernah datang ke KPU dan bahkan menegaskan kami tidak akan. Berarti otomatis tidak bisa. Tidak bisa. Terkecuali kemudian ada perintah baru lagi atau edaran terbaru terkait hal tersebut. Tapi ini fakta yang kami temukan di lapangan. Termasuk di teman-teman kabupaten kota, faktanya memang dari 18 partai politik tidak semua mengajukan. Dan ada yang banyak yang menarik lah, unik menurut kami. Umpamanya ada pada saat kami melakukan verifikasi faktual terkait kepengurusan beberapa waktu yang lalu. Si A, si B, si C umpamanya merupakan pengurus inti partai A. Ya. Lalu kemudian pada saat pendaftaran ini, ketika pengajuan pencalonan, kami si partai yang tadi yang kita bilang partai A, ternyata yang maju di si A, partai si B, si C ini yang pengurus parpol itu tidak ada lagi pernah berkomunikasi ke KPU termasuk menyampaikan pengajuan pencalonan. Ternyata begitu kita lihat daftar pencalekan di partai yang lain, 3 orang ini sudah masuk jadi caleg di partai lain. Padahal sebenarnya dia pengurus awal itu. Tapi sekali lagi artinya kalau melihat proses itu kan secara administratif sudah gugur dia di partai sebelumnya kan. Karena untuk menjadi caleg salah satu persyaratan kan dia menjadi anggota partai politik di partai tersebut. Dia buktikan dengan adanya KTA. Artinya dengan munculnya KTA di situ dia bukan lagi pengurus menjadi anggota sebelumnya. Termasuk pengurus parpol di yang sebelumnya. Nah itu ketika ada bakal caleg yang sebenarnya di awal adalah pengurus partai lain, tiba-tiba masuk pendaftaran itu justru di partai yang bukan partai sebelumnya. Itu ada syarat tertentu nggak? Misalkan yang bersangkutan harus menunjukkan bahwa harus mengundurkan diri dalam jangka waktu tertentu atau enggak? Iya. Kalau durasi waktu tertentu nggak ada. Yang penting. Tapi saya kira ini kan secara etika bahwa tentu tidak elok kalau seseorang itu berada di 2 partai. Tapi di aturan PKPU sendiri harus secara ketentuan persyaratan pencalonan itu dia adalah pengurus partai politik ya. Di mana dia bukan pengurus anggota. Oke. Dibuktikan dengan KTA. Nah, secara administratif sepanjang itu ada berarti kan kita dia adalah anggota. Tapi KPU kan tahu bahwa yang bersangkutan pengurus partai sebelumnya. Nah, makanya dalam proses verifikasi administrasi ada hal-hal yang kami bisa lakukan klarifikasi termasuk hal tersebut.
Oke, Bang Surya udah menyinggung soal verifikasi. Nah, tahap berikutnya adalah KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ya. Oke. Nah, ini kapan dan apakah proses sudah mulai berlangsung? Ya, secara tahapan, pasca selesainya pendaftaran di tanggal 14 Mei pukul 23.59, tahapannya adalah sejak 15 Mei sampai tanggal 23 Juni adalah tahapan verifikasi administrasi. Dalam verifikasi administrasi semuanya tentu akan kami lakukan proses pengecekan pemeriksaan terhadap seluruh bakal calon anggota legislatif yang diajukan calonannya oleh masing-masing partai politik pada saat tanggal 1/14, termasuk DPD. Walaupun sampai sejauh ini seperti yang saya sampaikan, belum semua partai politik mengisi dapil yang sudah kita siapkan. Termasuk nomor belum juga ya? Ya. Nomor urut? Nomor urut sudah. Oh sudah? Iya. Di daftar calon itu mereka sudah menampilkan nomor urut. Terlepas bahwa setelah ini nanti ada perubahan itu kita akan lihat ya bagaimana. Itu memungkinkan ya? Iya, sangat memungkinkan. Nah, kalau kita hitung rata-rata saja, umpamanya kita hitunglah bahwa seluruh partai politik mengisi semua dapil. Kan yang diperebutkan kan 35 kursi. Untuk Bulungan? Untuk Provinsi Kaltara. 35 kali 18 parpol. Tambah 17 DPD. Maka semua dokumen itulah yang akan kami periksa. Ya, mulai riwayat hidup, ijazah, ya, surat keterangan kesehatan, semua. Nah, dalam hal ada dokumen termasuk yang seperti tadi yang partai politik tadi, atau ada ijazah, ada surat-surat dokumen kelengkapan lainnya yang kita ragukan ataupun ada laporan tanggapan dari masyarakat, kita akan lakukan klarifikasi. Ya, Bang Surya, itu kan jumlahnya kan cukup banyak ya. Sementara kan anggota atau staf KPU yang akan melakukan verifikasi kan terbatas juga. Bagaimana sistemnya? Oke. Kami sudah bentuk tim. Jadi dengan memperhitungkan durasi waktu. Oke, satu tim berapa orang tuh? Ya. Satu tim berapa orang? Ini masih kita cocok-cocokan dengan siapa punya berapa sih? Personil kita berapa? Alhamdulillah sampai sejauh ini kita sudah di atas 40-an orang. 40-an orang. Ya. Dan kita tentu nantinya akan melibatkan teman-teman Bawaslu dalam hal pengawasan. Pengawasan, betul pasti. Beberapa waktu yang lalu kita sudah rakor itu mengundang dari Dinas Pendidikan, lalu kemudian Kemenak, dan dari kepolisian, termasuk teman-teman dari kejaksaan dan pengadilan ya. Itu untuk kemudian ada hal-hal yang bisa kita klarifikasi, kita libatkan tim-tim dari masing-masing instansi terkait ya untuk melakukan proses klarifikasi. Sehingga kenapa tidak semua saja kita lakukan klarifikasi, tentu tidak cukup waktu. Betul. Ya. Tapi minimal tadi kan harus menyesuaikan antara berkas fisik dengan silon ya. Ya kan, itu harus clear ya. Ya, jadi yang fisik yang dibawa oleh partai politik kan 3 tadi. Iya, benar-benar. 3. Nah, yang lain-lainnya berkas pencalonan untuk masing-masing caleg kan di silon aja. Oke. Nanti kita ambil lagi di silon untuk kita lakukan proses pengecekan. Oke. Apakah ada keraguan-raguan kita terhadap itu atau ada laporan atau tanggapan masyarakat? Itu kita akan lakukan proses klarifikasi. Termasuk umpamanya ada perbedaan nama. Ya, misalkan ya kan, gitu. Su sama Sue itu juga. Betul. Termasuk tanggal lahir. Iya, itu akan kita klarifikasi. Jadi dengan kondisi teman-teman sekretariat kami yang terbatas kan? Sudah lumayan banyak ini. Kalau katakanlah kita kalau bentuk satu tim 5 orang, ya itu sudah berapa tim bisa terbentuk kan? Tapi sekali lagi tentu koordinatornya ada pimpinan, ada sekretaris, ada kabak, kan ada penanggung jawab di situ. Tapi kami akan mengusahakan memaksimalkan proses ini, dan kami berharap kalau masyarakat bisa memberikan tanggapan itu lebih bagus juga. Tanggapan itu diberikan masyarakat di masa verifikasi atau setelah verifikasi dulu? Saya kira pada saat ini sudah boleh, masyarakat, walaupun nantinya kita akan mengumumkan. Belum di declare ke luar kan? Iya,
Setidak-tidaknya begini, masyarakat kan sudah bisa melihat nih, tahu oh si Anu sudah mau nyalek ini. Nah, atau paling tidak ada yang tahu oh si ini betul teman saya satu sekolah, jadi bisa menjadi bagian tempat kami melakukan klarifikasi kan. Dan pada saatnya nanti sesungguhnya setelah proses kita melakukan verifikasi administrasi, ada tahapan perbaikan yang dilakukan oleh partai politik atau calon DPD-nya. Itu kita akan mengumumkan DCS kepada masyarakat secara luas. Di bulan Juni, Juli. Kan Juni selesai dari verifikasi administrasi ya? Juni ya? Oke. Itu kan ada perbaikan dulu. Untuk kalau DCT-nya kan masih panjang sebenarnya. DCS-nya? DCS itu sekitar Juni-Juli lah. Jadi selesai verifikasi administrasi, kemudian diumumkan ke publik dulu DCS. Ya. Di situ kan juga proses bagaimana kita akan menetapkan DCS ya. DCS tentu publik secara luas akan bisa mengetahui. Ya, bisa mengetahui partai dari 18 partai politik siapa-siapa saja caleg yang diajukan mereka dalam setiap dapil. Di DCS itu masih memberi kesempatan tidak ke partai politik untuk melakukan perbaikan atau apapun? Sampai sejauh ini kebetulan pasca penutupan proses pendaftaran dan pengajuan pencalonan, KPU RI mengundang divisi terkait, divisi teknis untuk melaksanakan rakor pelaksanaan verifikasi administrasi. Nah, ini beliau dalam proses pulang kembali ke sini. Kami biasanya setelah pulang itu beliau akan presentasi, sehingga itu bisa menjadi pengetahuan buat kita semua untuk melaksanakan tugas verifikasi administrasi. Oke. Apakah termasuk seperti yang disebutkan tadi? Ya, kita masih menunggu itu. Oke, Pak Surya, kalau selama ini mungkin dapat informasi juga dari teman-teman di KPU Kabupaten Kota, ada nggak sih kendala-kendala yang cukup signifikan, terutama di daerah-daerah yang mungkin dari sisi komunikasi, jaringan dan sebagainya cukup terkendala? Iya, kalau untuk tahapan pendaftaran sampai sejauh ini lancar-lancar aja. Ya. Hanya saja memang terkait penginputan silon yang itu kemudian punya hubungan dengan jaringan. Betul. Biasanya itu yang menjadi kendala yang disampaikan. Kalau kemudian proses penginputannya dilakukan otoritasnya diberikan kabupaten kota maupun provinsi. Tapi sepanjang dilaksanakan oleh DPP-nya sampai sejauh ini kita tidak ada mendapatkan kendala ya, laporan terkait persoalan itu. Jadi untuk yang ini tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja untuk tahapan yang lain itu sering kita temukan. Contoh umpamanya daftar pemilih ini kan sedang berproses nih. Sekarang sedang diumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, ini kan diumumkan lagi nih. Masyarakat akan harus melapor kalau kemudian masih ada yang berubah segala macam. Nah, terkait hal-hal tersebut kita menyediakan banyak mekanisme. Masyarakat bisa langsung datang ke kantor KPU dengan membawa dokumennya. Tapi bisa juga masyarakat melapor terkait ada perubahan data, terkait kepindahan, itu melalui aplikasi cek DPT online. Tentu dengan harus melakukan penginputan dokumen pendukung. Nah, penginputan ini yang kadang-kadang mengalami kendala karena persoalan jaringan. Kalau di kota aja mungkin tidak ada masalah, tapi kalau sudah masuk daerah-daerah kecamatan, maka langkah yang paling tepat itu adalah teman-teman atau masyarakat berkomunikasi dengan penyelenggara kami di desa atau kelurahan. Kalau tidak bisa datang ke kantor KPU-nya langsung kan gitu. Tapi ada aplikasi yang sebenarnya kita siapkan untuk memudahkan masyarakat tanpa perlu harus jauh-jauh ke kantor KPU, ke PPK atau ke PPS yang ada di desa kelurahan. Cukup dari rumah sebenarnya mereka bisa melaporkan, baik terkait perubahan atau mereka belum terdaftar sebagai pemilih. Oke. Terakhir Bang Surya, sekarang udah masukin tahap pendaftaran bakal caleg, kemudian verifikasi administrasi dan faktual. Apa sih imbauan kepada partai politik ya, terutama tadi untuk menyesuaikan ataupun perbaikan berkas data yang biar sinkron antara silon dan tadi berkas yang secara fisik didaftarkan ke KPU? Ya, tentu
kami tak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya terus mengingatkan teman-teman partai politik, peserta pemilu maupun DPD, bahwa tahapan kita ini masih panjang. Benar-benar. Proses perbaikan, pelengkapan dokumen dan lain sebagainya itu perlu jadi atensi buat kita semua. Karena sekali lagi, semaksimal apapun kami mengikhtiarkan pelayanan, kalau kemudian tidak sinergi kan repot. Maka kemudian kami menyiapkan yang namanya helpdesk yang kapanpun bisa dihubungi oleh teman-teman peserta pemilu. Kalau nggak salah di partai itu ada istilahnya LO ya, liaison officer ya. Betul. Jadi kita menyediakan akses itu untuk berkomunikasi intens, menyediakan pelayanan maksimal. Kalau nggak bisa ke kantor secara langsung, bisa via telepon. Betul. Termasuk LO, bahkan calon-calon itu yang bersedia dimasukkan namanya di dalam grup WA antara KPU dan peserta itu, koordinasi dan komunikasi. Itu kami masukkan. Nah, sehingga kami berharap mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan komunikasinya. Sampaikan apa kendalanya. Terkait persoalan internal parpol, kami nggak ikut campur lah. Tapi tentu. Sepenuhnya kami serahkan kepada masing-masing partai politik untuk, termasuk umpamanya hari ini masih berdinamika tentang nomor urut. Jadi buat kami di KPU sebagai penyelenggara, kami sepenuhnya menerima apa yang menjadi keputusan partai politik terkait siapa nomor berapa dan lain sebagainya. Dan sampai sejauh ini bicara tentang kepastian, kami tetap melaksanakan tahapan karena ini banyak pertanyaan, Bang, ke kami sebagai penyelenggara. Sistem apa yang akan digunakan pada pemilu 2024? Sampai sejauh ini kami perlu tegaskan, seluruh tahapan yang kami laksanakan sampai hari ini sesuai dengan Undang-Undang 7 nomor 2017 pasal 168 ayat 2 menyatakan sistem pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Bahwa hari ini ada proses pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait pasal tersebut. Saya kira kita tunggu saja. Biarlah di sana ada yang memang berkompetensi untuk melakukan proses itu. Buat kami penyelenggara KPU, Bawaslu, termasuk teman-teman partai politik yang ada di daerah, mari kita tunggu sama-sama. Buat KPU, apapun yang menjadi keputusan, tentu ini menjadi yang terbaik buat bangsa ini. Saya pikir itu kita stop dulu, artinya ini menjadi diskusi kita ke depan tentang bagaimana mekanisme pemilu, apakah tertutup atau terbuka, karena ini menarik, semakin menarik. Sekali lagi makasih Bang Surya, tapi yang penting perlu kita garis bawahi bahwa kalau kita melihat dinamika kemarin waktu pendaftaran begitu indahnya ya, partai politik datang dengan budaya, dengan seni, dengan gembiranya. Artinya kita punya harapan bahwa pesta demokrasi 2024 ini menjadi sebuah pesta yang masyarakat memilih calon wakil rakyatnya, pemimpinnya secara gembira dan tentunya harus secara cerdas, smart, memilih wakil rakyat yang benar-benar bisa mewakili, membawa aspirasi masyarakat 5 tahun ke depan. Kami mengajak, mari kita memilih tanggal 14 Februari 2024 dengan riang gembira. Jadikan pemilu sebagai pemilu yang menggembirakan, pemilu yang berbudaya. Kami KPU Kaltara berharap Kalimantan Utara itu bisa menjadi contoh pemilu yang menggembirakan, pemilu yang aman, damai, dan berbudaya. Ya, tentunya itu Bang, terutama kepada teman-teman anak-anak muda milenial, ayo kita sama-sama nanti tanggal 14 Februari, ini banyak hari kasih sayang ya, datang ke TPS untuk menyalurkan, mencoblos siapapun yang Anda pilih, bebas. Yang penting kita harus damai. Terima kasih. Kalau yang anak muda bilang tanggal 14 Februari itu hari kasih sayang, buat KPU itu hari kasih suara. Kasih suara, itu cluenya. Terima kasih sekali Bang Surya. Nanti tentu kita akan diskusi lagi karena tahapan pemilu masih panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.